Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran daring pada siang hari ini. Sholawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hai anak-anak, apa kabar kalian di rumah? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Ketemu lagi dengan Miss Nur pada pelajaran pendidikan agama Islam. Tema kita kali ini adalah beriman kepada Allah melalui Asmaul Husna. Nah, anak-anak masih ingat Asmaul Husna? Iya, Asmaul Husna artinya apa ya anak-anak? Artinya nama-nama Allah yang indah atau yang mulia. Jumlahnya ada berapa? Ada 99. Nah, Asmaul Husna ini sering kita baca bahkan setiap hari ketika kita mau masuk pelajaran. Jadi begitu anak-anak datang pagi, kita sholat duha, setelah itu kita melafalkan Asmaul Husna. Baik, sekarang mari kita lafalkan Asmaul Husna. Coba baris pertama sampai baris ketiga ya. Oke, yuk. Wahid, isnain, salasa. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahhar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fatah, ya Alim, ya Qabid, ya Basit, ya Khafid, ya Rafi, ya Mu'is, ya Mudil, ya Sami, ya Basir, dan seterusnya. Nah, anak-anak masih hafal kan Asmaul Husna? Tentu masih ya. Jangan lupa di rumah tetap hafalan Asmaul Husnanya diulang-ulang supaya nanti tidak hilang hafalannya. Oke, lanjut dulu ya. Baik. Nah, anak-anak, untuk bisa mengenal sesuatu biasanya melalui namanya. Demikian juga ketika kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus mengenal nama-nama Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama-nama yang baik atau dikenal dengan Asmaul Husna. Nama-nama Allah itu banyak anak-anak, tetapi yang diperkenalkan oleh Allah kepada manusia hanya 99 nama melalui Al-Quran yang kita hafal tadi ya, Asmaul Husna. Baik anak-anak, selanjutnya apa tadi arti Asmaul Husna anak-anak? Ya, nama-nama Allah yang indah. Nah, ini disebutkan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 180. Yuk, sekarang kita baca bersama dalil Asmaul Husna. Wahid, isnain, salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wadarul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Artinya,
Dan Allah memiliki Asmaul Husna atau nama-nama Allah yang terbaik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutnya Asmaul Husna itu. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat Al-A'raf ayat 180. Ya, jadi ketika kita berdoa kepada Allah, kita menyebut Asmaul Husna. Kita bisa menjadikan Asmaul Husna sebagai zikir kita sehari-hari. Lanjut ya anak-anak. Baik. Asmaul Husna yang jumlahnya 99 tadi yang akan kita pelajari kali ini 3 dulu. Nah, ada 3. Al-Basir artinya maha melihat ya. Al-Adil artinya maha adil. Kemudian satu lagi Al-Azim artinya maha agung. Kita lanjut dulu. Oke. Al-Basir ini diterangkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 110. Allah memiliki sifat Al-Basir artinya Allah maha melihat. Oke, sekarang kita baca bersama Quran surat Al-Baqarah ayat 110. Wahid, Isnain, Thalasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Innallaha bima ta'maluna basyir. Shadaqallahul azim. Dan laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan itu untuk dirimu. Kamu akan mendapatkannya pahala di sisi Allah. Sungguh Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Ini adalah dalil tentang Al-Basir, bahwasanya Allah itu maha melihat. Oke, lanjut. Al-Basir. Al-Basir artinya Allah maha melihat. Semua perbuatan baik maupun buruk pasti dilihat oleh Allah dengan sifat Al-Basirnya. Baik itu di tempat yang tersembunyi maupun di tempat yang terang, Allah pasti melihat. Allah mampu melihat apa saja sampai hal yang sekecil-kecilnya. Tidak ada yang luput sedikit pun dari pandangan Allah. Nah, karena Allah maha melihat atas segala yang kita lakukan, maka cara meneladani sifat Al-Basir adalah kita harus bersikap jujur. Kita harus merasa selalu kita itu dilihat oleh Allah, sehingga kita takut berbuat dosa. Dan kita tidak berprasangka buruk kepada orang lain, apalagi kita berbohong. Karena segala yang kita lakukan dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu penjelasan tentang Al-Basir yang artinya Allah maha melihat. Lanjut ya anak. Nah, Asmaul Husna yang kedua yang kita pelajari adalah Al-Adil. Artinya Allah maha adil. Diterangkan dalam surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha
min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Nah, apa penjelasan dari Al-Adil ini? Sifat Al-Adil artinya Allah Maha Adil. Allah menempatkan semua manusia di hadapannya sama. Tidak ada yang ditinggikan hanya karena keturunan, kekayaan maupun jabatannya. Allah memuliakan seseorang hanya karena satu, yaitu karena ketakwaannya. Apa artinya takwa anak-anak? Takwa artinya mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Semakin orang bertakwa, maka semakin tinggi derajatnya di sisi Allah. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Allahumma amin. Nah, bagaimana cara meneladani sifat Al-Adil ini anak-anak? Iya, dalam berteman dengan siapa saja, kita tidak boleh memilih-milih teman. Kita bisa berteman dengan siapa saja. Kita menegakkan peraturan, berlaku adil kepada semuanya, dan amanah apabila kita diberi amanah orang lain, kita harus menyampaikan dengan benar. Itu cara meneladani Al-Adil atau Allah Maha Adil. Selanjutnya, yang ketiga, Al-Azim artinya Allah Maha Agung. Disebutkan dalam surat Al-Waqiah ayat 74. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasabbih bismi rabbikal azim. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Agung. Quran surat Al-Waqiah ayat 74. Nah, penjelasannya apa anak-anak? Al-Azim artinya Allah Maha Agung. Manusia pasti membutuhkan orang lain dan tidak bisa hidup sendiri. Sedangkan Allah tidak membutuhkan makhluknya, tidak membutuhkan manusia. Hanya Allah lah yang Maha Agung yang memenuhi semua kebutuhan makhluknya termasuk manusia. Nah, kita harus selalu mengagungkan Allah. Kita lihat tanda-tanda kebesarannya. Caranya bagaimana? Dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Oke, cara meneladaninya bagaimana? Dengan sifat Allah Al-Azim. Ya, kita harus bersikap rendah hati kepada semua orang. Ya, dan tidak boleh sombong. Itu adalah cara meneladani sifat Al-Azim. Baik anak-anak, selanjutnya. Nah, ini kita sudah berada di penghujung slide ya. Semoga materi ini tadi menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, bagaimana caranya? Kita kerjakan semua perintah Allah, kita jauhi larangannya. Anak-anak mengerjakan sholat 5 waktu, bisa ditambah dengan sholat-sholat sunnah. Anak-anak rajin mengaji, anak-anak berbakti kepada kedua orang tua, anak-anak melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Itu adalah salah satu cara kita bertakwa kepada Allah.
Kita syukuri pertemuan kita kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik, itu dulu ya anak-anak. Terima kasih dari Miss Nur. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat. Kalau ada salah-salah kata, Miss Nur minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak.